Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan presentasi tentang pemodelan UML atau Unified Modeling Language dan metode SDLE atau Software Development Life Cycle. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu sejarah UML. UML dikembangkan oleh 3 serangkaian yang dikenal dengan julukan The Three Amigas yang beranggota Glady Bots, Ivar Jasov, Son Rombok. Sebelumnya UML diberi nama dengan OSI atau Object Oriented Software Agreement. Sejarah UML sendiri, kesadaran akan pentingnya metode pengembangan sistem yang tumbuh pada akhir 1990 dan awal 1970 hari dilatar belakangi oleh tidak adanya pengembangan sistem. Kedua, sampai era tahun 1990, metodologi Piot, metodologi OSI, OMT, Slur, Meltor, dan Wave Brock, dan sebagainya. Masa itu terkenal dengan masa perang metodologi atau hardware dalam pendesain geoorientasi objek. Masing-masing metodologi membawa notasi sendiri yang mengakibatkan timbulnya masalah baru apabila kita bekerja sama dengan grup atau perusahaan lain yang menggunakan metodologi yang beralihan. Dimulai pada bulan Oktober 1994, Boch, Rombok, dan Josephson yang merupakan 3 tokoh yang metodologinya digunakan melopori usaha untuk penyatuan metodologi pendesain berorientasi objek. Pada tahun 1996, pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object Management Group. Tahun 1997, UML versi 1.1 muncul dan saat ini versi terbaru adalah versi 1.5 yang dirilis bulan Maret 2003. Boch, Rombok, dan Jasopin menyusun 3 buku serial tentang UML pada tahun 1999. Sejak saat itu, UML telah menjelma menjadi standar bahasa pemodelan untuk operasi berorientasi objek. 4. UML adalah sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artikel atau bagian dari informasi yang digunakan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Artitek dapat berupa model, deskripsi, atau perangkat lunak dari sistem seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lain. Kita beralih ke tujuan modelnya. Yang pertama, model membantu untuk mengusulkan objek. 2. Model membantu membenarkan gambar, struktur, atau perilaku. 3. Model digunakan untuk menyediakan template ketika membangun sistem. 4. Model digunakan untuk mendokumentasikan keputusan yang telah dibuat. 5 hal yang wajib diperhatikan. Pertama, setiap model menampilkan tingkah objektasi yang berbeda-beda. Semakin baik sebuah model, baik pula gambar objek yang diwakili. Model yang dipilih akan memengaruhi bentuk solusi yang dihasilkan. Terkadang setiap model tidak cukup menggambarkan objek yang diwakili. Tidak ada model tunggal yang memadai dipersatukan not model.
Untuk menyesuaikan sistem notifikasi dan berbagai faktor tersebut, pemodelan termasuk proses yang penting karena berperan dalam menyelesaikan sebuah percobaan dan akan mengaruhi yang dihasilkan. Tujuan pemodelan perangkat lunak: 1. Membantu semua tim yang terlibat dalam memahami sistem yang sedang dibangun. 2. Meningkatkan produktivitas tim pengembang dikarenakan pemahaman akan sistem yang lebih baik. 3. Mengurangi defek yang muncul. 4. Sebagai alat komunikasi antara tim pengembang dan pengguna. 5. Sebagai acuan ketika melakukan pengujian sistem. 6. Sebagai alat mendokumentasikan kebutuhan sistem. 7. Membantu tim pengembangan ketika harus melakukan dekomposisi dan modelisasi sistem. 8. Sebagai acuan ketika akan melakukan pengembangan sistem. Pemrograman tipe gratis yang menampilkan banyak mode struktur diagram, kelas diagram, komponen diagram, deployment diagram, objek diagram, package diagram, kompasitas struktur diagram, profil diagram. Diagram behavior dibagi sebagai berikut: as case diagram, activity diagram, state mediation diagram, sequence diagram, communication diagram, interaction overview diagram, timing diagram. Metode SDLC atau Software Development Life Cycle merupakan rangkaian rencana. Prinsipnya menjelaskan cara mengembang, mengelola, dan mendengarkan perangkat lunak dengan waktu dan biaya efektif. Metode SDLC: Waterfall, Agile, RAD, Iteratif, DevOps, Spiral. Metode Waterfall adalah metode yang digunakan yang kaku setiap tahap pengembangan harus diselesaikan secara keseluruhan, merangkai pada tahapan berikutnya. 1. Analisis kebutuhan atau tahapan ini merupakan tahapan pertama dan paling penting. Dalam tahapan ini yang akan menentukan sistem apa yang kita hasilkan dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Desain: pada tahap ini, kebutuhan sistem diterjemahkan menjadi sebuah pengembangan sistem dalam bentuk model. Bisa dianggap sebagai blueprint pada perangkat lunak. Karena itu, tim pengembang harus mengerti model yang diterjemahkan atau dibuat. Implementasasi: pada tahapan, model yang dibangun diterjemahkan menjadi perangkat lunak dengan menuliskan kode program. Pengujian: pada tahap ini dilakukan pengecekan perangkat lunak yang dibangun telah kerja sesuai yang diharapkan. Tujuan kinerja sistem sudah bisa diterima pengguna. Pemeliharaan adalah tahapan untuk memperbaiki jika ternyata bab yang bersifat tidak kritis, namun pada umumnya tahapan ini merupakan lapangan pengembangan jika masih ada kebutuhan yang belum diakomodasi dalam bentuk sistem pengembangan. Metode Agile merupakan pendekatan yang relatif bagi baru dikenalkan proses menjalankan tahap-tahap secara bergiat. Pada metode ini, perangkat lunak akan dibandingkan kepada tahapan ini memberikan tahapan yang besar. Banyak pengguna yang menyukainya karena digunakan pada kondisi yang tidak menentu. Adapun perbandingan metode Waterfall dan metode Agile, mereka mempunyai kekurangan dan kelebihan, namun metode ini digunakan untuk kondisi yang sesuai dengan sifat masing metode. Oke, itu dia presentasi tentang UML dan DSLI. Semoga bermanfaat. Sampai di sini aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.